Pada kesempatan ini saya ingin membahas perbedaan orang Islam dan orang Kristen melihat Yesus Kristus. Orang Kristen yang saya maksudkan di sini adalah orang Katolik dan orang Protestan. Kurang lebih ada 8 poin yang ingin saya bahas pada kesempatan ini untuk melihat bagaimana orang Kristen dan juga orang Islam melihat Yesus Kristus. Poin pertama soal nama. Orang Islam memanggil Yesus dengan sebutan Isa. Sementara orang Kristen memanggil Yesus dengan nama Yesus. Kadang-kadang mereka menyebut Yesus Kristus. Yang kedua, orang Islam itu mencintai Yesus Kristus. Pernah saya punya pengalaman waktu saya tinggal di Inggris. Seorang Islam yang berasal dari Pakistan, dia adalah seorang Islam yang taat. Dia katakan kepada saya, sebagai seorang Muslim, saya harus mencintai Yesus Kristus. Jika saya tidak mencintai Yesus atau Isa, maka saya bukanlah seorang Muslim yang baik. Dan orang Kristen pasti harus mencintai Yesus, karena agama Kristen landasannya adalah Yesus Kristus. Orang Kristen disebut sebagai orang Kristen karena mereka mengikuti Yesus, mengikuti tindakannya, mengikuti ajarannya, mengikuti janji-janjinya. Karena itu orang Kristen itu sangat mencintai Yesus Kristus. Yang ketiga, orang Islam itu sangat meneladani atau meniru Yesus dalam kaitan dengan ketekunan Yesus berdoa. Karena itu orang Islam berdoa 5 kali sehari. Orang Kristen juga mengikuti teladan Yesus Kristus untuk berdoa. Santo Paulus mengatakan bahwa orang Kristen itu sebagai pengikut Yesus harus berdoa tanpa henti. Dan orang Kristen berdoa itu tidak ada waktu yang pasti. Jadi dalam waktu 24 jam sehari, waktu mana saja orang Kristen itu bisa berdoa. Tetapi karena keluasan waktu ini membuat kadang-kadang orang Kristen terlena untuk tidak berdoa. Seperti orang Islam yang berdoa 5 kali sehari. Yang keempat, orang Islam itu katakan bahwa mereka meniru Yesus Kristus yang menyembah satu Allah. Orang Kristen juga mengatakan bahwa mereka menyembah satu Allah. Tetapi ada perbedaan sedikit, bahwa orang Kristen menyembah satu Allah yang memiliki 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan karena hal ini, kadang-kadang orang yang beragama non-Kristen, termasuk orang Islam, ya mungkin menganggap orang Kristen menyembah banyak Allah atau politeisme. Orang Kristen bersifat politeis. Ternyata sebenarnya kalau dipelajari teologi orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan, sebenarnya orang Kristen itu bukan agama yang bersifat politeis. Orang Kristen itu agamanya monoteis. Jadi menyembah Allah yang satu. Tetapi Allah yang satu itu memiliki 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang kelima, orang Islam itu yakin bahwa Yesus lahir dari seorang wanita yang masih perawan yang bernama Maria atau Maryam dalam sebutan Islam. Sama juga orang Kristen sama-sama percaya bahwa Yesus dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria atau Bunda Maria. Yang keenam, orang Islam itu yakin bahwa Yesus naik ke surga, atau Isa ini naik ke surga dan nanti akan datang lagi pada kali keduanya. Sama juga orang Kristen juga percaya bahwa Yesus Kristus naik ke surga dan akan datang lagi.
Dan bagi orang Kristen yang saya sendiri yakini bahwa Yesus Kristus itu bisa datang kapan saja. Kalau dalam Katolik, kami yakin sekali bahwa Yesus Kristus itu selalu ada bersama umat manusia, terutama ketika orang-orang Katolik merayakan Ekaristi. Itu pas misa hari Minggu atau hari biasa yang ada Ekaristinya, itu orang Katolik percaya bahwa hosti dan anggur yang sudah dikonsekrasikan di dalam perayaan Ekaristi itu benar-benar adalah Yesus, benar-benar tubuh dan darah Yesus Kristus. Jadi sebagai orang Katolik, kami percaya bahwa Yesus Kristus itu tetap ada di dunia dan di surga sekaligus. Dalam Ekaristi, baik itu pada hari Minggu maupun hari-hari lain, Yesus benar-benar ada, hadir di tengah umat orang Katolik yang sedang merayakan Ekaristi. Yang ketujuh, ini letak perbedaan antara orang Kristen dan orang Islam. Dari yang ketujuh ini, bagi orang Islam, Yesus itu seorang nabi besar, dan mereka menolak kealahan Yesus Kristus. Sementara bagi orang Kristen, Yesus Kristus itu bukan seorang nabi, melainkan adalah seorang pencipta langit dan bumi, yakni Allah sendiri. Tadi saya sudah jelaskan bahwa bagi orang Kristen, Allah itu satu pribadi, satu Allah tapi tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Putra adalah Yesus Kristus ini. Jadi kami orang Kristen, orang Protestan, dan orang Katolik itu meyakini 100% bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kalau orang Islam tidak meyakini itu, mereka mengikuti Muhammad. Tetapi pertanyaannya, Muhammad itu kan hidup pada tahun 570 Masehi. Jadi Muhammad lahir setelah 570 tahun setelah Yesus lahir. Dan dia mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Tetapi kalau kami membaca Injil, kitab suci, dan juga surat-surat dan ajaran yang lain, yang mana para saksi kunci yang hidup bersama Yesus pada saat itu seperti Matius, Markus, Yohanes, Yakobus, Petrus, mereka ini bertemu Yesus secara langsung, dan mereka melihat kealahannya Yesus ini. Mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati. Ya, orang Islam juga percaya bahwa Yesus sebagai Isa itu bisa membangkitkan orang mati, ya. Dan juga Yesus ketika naik ke surga mengutus Roh Kudusnya. Ya, mereka lihat itu secara langsung, ya. Dan karena itu mereka mengakui kealahan Yesus. Nah, sementara Muhammad, dia tidak melihat Yesus. Dia lahir 570 tahun setelah Yesus, dan dia memproklaim bahwa Yesus itu bukan Allah tetapi nabi. Ya, kalau saya pribadi, ya saya tidak menyinggung orang Islam, ya. Tapi sebagai seorang yang tekun mempelajari sejarah atau percaya pada sejarah, ya, saya lebih percaya orang yang hidup bersama Yesus dan melihat kejadian pada saat Yesus tinggal di bumi ini, hidup di bumi ini. Saya lebih percaya itu daripada percaya orang yang tidak hidup pada zaman Yesus. Dia hidup 570 tahun setelah Yesus lahir. Ya, jadi ya saya lebih percaya pada orang yang melihat langsung, hidup bersama Yesus dan memproklaim bahwa Yesus adalah Allah, daripada Muhammad yang hidup 570 tahun setelah Yesus. Saya tidak mempersalahkan Muhammad, tidak mempersalahkan Islam, orang Islam, tapi ya saya hanya mengatakan di sini bahwa saya lebih meyakini kesaksian dari orang-orang yang melihat langsung Yesus, yang melihat langsung kealahannya Yesus, yakni Matius, Markus, Yohanes, Yakobus, Petrus, dan beberapa orang yang lainnya.
Poin ke-8, bagi orang Islam, Yesus itu tidak disalibkan dan tidak mati di kayu salib. Kenapa? Karena Allah itu sangat mencintai Yesus, jadi dia mengangkat Yesus ke surga tanpa harus Yesus mati menderita di kayu salib. Nah, ini beda. Orang Kristen percaya Yesus Kristus itu mati di kayu salib. Dan dia bukan hanya asal mati, dia mati di kayu salib, disiksa, darahnya tumpah untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Jadi dosa yang ditebus oleh Yesus Kristus ini bukan hanya dosa orang Kristen saja, tetapi kami percaya, orang Kristen percaya, dosa seluruh umat manusia. Jadi Yesus datang itu bukan hanya untuk orang Kristen, tapi Yesus datang itu untuk seluruh umat manusia. Jadi dengan kematiannya, dia menebus dosa-dosa umat manusia. Dosa yang pada saat dia hidup, Yesus hidup di bumi, atau sebelum Yesus hadir di bumi, dan sampai saat ini. Jadi itu keyakinan orang Kristen, bahwa Yesus Kristus datang bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua umat manusia. Pertanyaannya adalah, apakah agama Islam bukan dari Allah, bukan dari Tuhan? Ini pertanyaan saya sebagai orang Kristen ya. Jawaban saya seperti ini. Dulu waktu saya pernah mengikuti kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, waktu itu kami mempelajari teologi. Seorang pastor Katolik yang mengajar tentang teologi Katolik saat itu, dia katakan seperti ini. Semua agama itu berasal dari Tuhan. Ya, mungkin catatannya, kecuali agama setan ya. Jadi semua agama itu berasal dari Tuhan, dan karena itu semua agama itu baik. Kalau seandainya semua agama itu seperti Islam bukan dari Tuhan, maka agama Islam itu sudah hancur beberapa abad yang lalu ketika ada perang salib antara Katolik dan orang Kristen dan orang Islam. Tetapi karena berasal dari Tuhan, maka agama Islam tetap eksis. Begitu juga dengan agama Kristen, berasal dari Tuhan. Jadi dua-dua agama ini ya berasal dari Tuhan. Dan saya sendiri yakin bahwa Tuhan menciptakan perbedaan seperti ini ya karena Tuhan ingin kita itu saling mencintai, saling bekerja sama, dan melihat perbedaan bukan sebagai hal yang membuat kita tidak bisa membangun dialog, kerjasama, saling mencintai. Justru dengan perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Kalau dalam Katolik, dalam kekristenan, kami diajarkan juga dalam kitab suci untuk mencintai sesama termasuk musuh. Dari sesama yang berbeda saja, itu hal yang lebih mudah daripada kita mencintai musuh ya. Jadi musuh saja orang Kristen itu harus mencintai, harus membangun relasi dengan mereka, harus memaafkan mereka. Apalagi sesama yang walaupun agama dan kepercayaannya berbeda, itu lebih mudah. Ya, kurang lebih ada 2 perbedaan ya dari 8 poin tentang Yesus tadi. Dan dari 8 poin ini ya hanya 2 perbedaan saja antara orang Islam dan orang Kristen dalam melihat Yesus Kristus. Karena itu ya kita tidak boleh saling menghujat, saling membenci, saling menghakimi, karena tidak terlalu banyak perbedaan antara orang Islam dan orang Kristen. Walaupun ada perbedaan yang krusial soal kealahan Yesus. Orang Islam tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, tapi mereka menghargai Yesus sebagai seorang nabi yang besar. Saya kira itu saja pengetahuan saya tentang perbedaan antara orang Islam dan orang Kristen dalam melihat Yesus Kristus. Kalau Anda punya pandangan lain atau pengetahuan yang tidak saya punyai, Anda bisa menulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.